Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menantang seluruh bawahannya untuk serius memperbaiki citra kepolisian yang tercoreng dan mengembalikan kepercayaan publik yang tergerus pasca kasus Verdi Sambo. Sejak pembunuhan Brigadir Yosua 8 Juli lalu, seluruh pihak sudah mewanti-wanti penyelesaian kasus ini adalah pertaruhan Polri. Apa langkah strategis yang sesegera mungkin harus dilakukan Kepolisian Republik Indonesia? Kita bahas sore ini sudah bergabung 3 narasumber. Melalui telepon ada Mas Jazilul Fawait, anggota Komisi 3 DPR RI. Mas Jazilul, selamat malam. Ya, komunikasi kami terputus sepertinya. Saya sapa dulu Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Pak Wahyu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Terima kasih Pak Wahyu malam ini sudah bergabung. Dan juga Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Pak Bambang, selamat malam. Malam, Mbak Putri. Terima kasih sudah bergabung. Saya sapa kembali Mas Jazilul Fawait, anggota Komisi 3 DPR. Mas Jazilul, selamat malam. Malam, apa kabar Mbak Putri? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Kita malam minggu kita bahas tentang Polri, terutama citra Polri yang tergerus karena memang segenting itu situasinya saat ini. Kapolri menyampaikan pernyataan cukup keras dalam video conference. Bapak-bapak mungkin juga sudah melihat bersamaan dengan munculnya informasi yang viral ya soal jejaring kepolisian. Kita lihat lagi pernyataan Kapolri yang berikut ini. Main dengan masalah narkoba, mengatur, mengedar atau pengguna, tawan, hacokwa. Illegal mining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Penyeludupan demikian juga. Penyalahgunaan BBM, LPG apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertibkan. Masalah pungli, kalau ada saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan. Propam, saya minta turun dan awasi. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau nggak ada, berarti kalian semua, rekan-rekan semua masih cinta institusi. Yang nggak sanggup angkat tangan. Mas Jazilul, pendapat Anda soal pernyataan ini? Ya, tentu ini adalah langkah tegas dan keberanian Pak Kapolri untuk melakukan tindakan dan memberikan peringatan kepada jajarannya. Saat ini memang kepolisian seperti meminum pil pahit. Ya. Yang itu menurut saya kemudian Pak Kapolri melakukan langkah-langkah untuk menata, untuk membereskan jajarannya. Karena dari kasus Pak Verdi Sambo ini, kurang tegas apa, Kapolri sudah kurang lebih menyeret 83 anggota Polri dan 5 orang tersangka. Dan kemudian seakan-akan muncul kasus dan fitnah baru terkait dengan perjudian. Maka makin menumpuklah beban yang dihadapi oleh kepolisian. Maka menurut saya wajar Pak Kapolri dan patut kita dukung bersama-sama untuk melakukan langkah-langkah yang tegas. Sehingga publik tidak ragu-ragu lagi. Nah, menurut saya ini yang langkah yang dilakukan oleh Pak Kapolri. Tentu saat-saat ini juga serangkaian penggerebekan, serangkaian membongkar kasus-kasus perjudian dan lain-lain. Nah, ini kan harus terus dijalankan. Dan apa yang disampaikan memang juga harus dibuktikan. Dan sekaligus Pak Kapolri selain memberikan peringatan kepada jajarannya, juga harusnya memberikan penghargaan bintang kepada jajarannya yang mampu mengungkap kasus-kasus ilegal, bisnis-bisnis hitam yang disinyalir di situ di-backing oleh anggota kepolisian. Nah, ini semua berharap, masyarakat semua berharap langkah Kapolri ini
sekaligus menjadi momentum untuk bersih-bersih. Nah, cara bersih-bersihnya tentu harus menampilkan jajaran kepolisian di berbagai tempat yang bersih, yang punya kinerja baik. Sapunya nggak boleh kotor ya? Sapunya tidak boleh kotor. Kalau sapunya kotor, maka nantinya akan terjadi tingkat penurunan kepercayaan masyarakat yang lebih parah lagi. Dan ini menurut saya ujian yang sungguh berat. Dan ini harus dilakukan. Karena ternyata tidak kecil, besar keterlibatan yang disinyalir di dalam Mabes Polri ini ada semacam kekuatan juga yang mungkin saja didukung oleh orang-orang yang memiliki bisnis hitam yang kemudian butuh backing kepolisian. Oke, baik. Saya ke Pak Wahyu sekarang. Pak Wahyu, Anda melihat Kompolnas melihat seberapa besar damage kasus ini? Sekarang tidak hanya soal pembunuhannya, tapi ada kasus ikutannya, ada isu yang mengikuti. Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi Kompolnas memang sangat prihatin dengan kondisi saat ini. Jadi Polri itu apapun institusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelan-pelan sudah bisa naik, ya. Pelan-pelan sudah bisa naik. Kemudian hari Bayangkara kemarin mendapat pujian dari Presiden. Tahu-tahu ada kejadian Pak Ferdisambo langsung terjun bebas dan tingkat kepercayaannya ya? Iya, mendekati ke nadir ya. Kalau kita lihat apakah ini momentum dan juga ada banyak kritik. Kompolnas mendengar kritik mengenai momentum ini. Katanya kalau soal momentum Polri sudah berkali-kali ada momentum. Jadi ini sebetulnya sudah terlambat begitu. Sampai ada ledekan begini, Presiden kan untuk kasus Ferdisambo sampai ngomong 5 kali kan, 4 kali langsung, 1 kali lewat mahfud. Jadi sampai ada guyonan begini, kalau peringatan itu ada SP1, SP2, SP3, sekarang ini sudah nggak SP3 lagi, SP5 katanya. Nah, jadi artinya Mbak Putri, kami Kompolnas melihat memang ini ada yang bermasalah di dalam organisasi ini. Harus kita akui itu. Ya, kemudian bagaimana solusinya? Tentu kalau ada masalah harus dicari penyakitnya. Di dalam pandangan Kompolnas, penyakitnya ini nggak bisa diobati, harus diamputasi. Jadi dipotong. Memang harus, sehingga kami melihat harus ada langkah-langkah yang dalam tanda petik ini agak radikal. Artinya mungkin Pak Kapolri tentu karena agak radikal, agak sedikit dimusuhi oleh seniornya atau temannya. Tapi itu seberapa lebih radikal bagus kalau simulasi atau saran dari Kompolnas seberapa radikal? Contohnya begini, dari rentetan kejadian yang ada, yang paling menonjol saat ini kan kasusnya Pak Ferdisambo. Iya. Ini tragedi nasional. Seorang perwira tinggi yang kena pidana itu nggak sekali 2 kali, sudah beberapa kali, bahkan bintang 3 pernah. Tetapi seorang perwira tinggi yang menembak, membunuh anggotanya, itu baru sekali ini. Dan ini saya kira suatu hal yang sangat serius, apalagi penetapan pasal yang sudah ditetapkan adalah pasal 340 pembunuhan berencana. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang kami Kompolnas melihat salah satu tadi kalau Mbak Putri menanyakan momentum, kami hari Jumat kemarin sudah bersurat ke Bapak Kapolri, Kompolnas, setelah kami diskusi panjang lebar dan rapat, yang tanda tangan suratnya langsung Pak Mahfud MD, harus ada keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan yang tadi agak radikal, yaitu sekarang ini kan perdebatan antara pidana dulu atau etika dulu. Kita jalan bareng-bareng, tapi yang etika ini diakselerasi. Rekomendasi kami dilakukan sanksi terberat di dalam etika, yaitu PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Karena kalau proses pidana kan panjang. Bersama dengan itu kalau proses etik ini bisa cepat, 1 minggu pun bisa. Kalau dalam 1-2 minggu ini ada keputusan PTDH terhadap Pak Ferdisambo, seorang bintang 2 di PTDH, saya kira ini akan menjadi efek yang membuat dalam tanda petik ngeri banyak pihak. Dan Kapolri sekarang ini kan saatnya Kapolri mendapat dukungan
dari presiden begitu besar, dari publik begitu besar. Ya, saya kira bersih-bersih ini walaupun dibilang terlambat, tapi ini momentum yang sangat istimewa menurut kami. Oke, Anda radikalnya adalah segera melakukan pemberhentian dengan tidak hormat itu ya. Itu adalah salah satu langkah sambil menunggu tetap pidananya dilanjutkan. Betul. Saya ke Pak Bambang sekarang. Pak Bambang, saya mengutip yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu. Momennya sudah sampai 5 kali diingatkan Presiden. Kalau misalnya sekarang dilihat ada yang berpendapat bahwa penyelesaian kasus Verdi Sambo ini bisa menjadi momen untuk menunjukkan keseriusan Polri. Apakah momennya masih ada di sana? Karena begini, sekarang isunya sudah bukan lagi soal pembunuhan Brigadir Yosua, tapi sudah ke hal-hal yang lain-lain. Sudah menyebar, sudah menggulung, dan seperti bola salju yang terus membesar. Ya, memang ini memang akan menjadi momentum yang sangat luar biasa ya di reformasi di tubuh Polri, bahwa kasusnya sendiri memang sudah bergulir, dan ini kita mengapresiasinya dan sudah on the track gitu. Yang menjadi problem adalah rangkaian selanjutnya terkait di internal, terkait bersih-bersih di internal gitu. Ya, seperti disampaikan Pak Jazilin tadi, apakah mungkin di tubuh Polri ini dibersihkan dengan sapu yang bersih kalau semuanya tidak yakin bahwa Polri ini bersih? Itu yang menjadi pertanyaan publik kan. Iya, betul. Ini masih dipecahkan. Gitu. Tetapi tentunya kita tidak boleh sepesimis itu karena langkah-langkah ke depan terus diupayakan. Gitu. Kita tidak bisa diam begitu saja dan harus membuat grand strategi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Gitu. Salah satunya pada pemisahan dan terkait dengan pelanggaran terkait etik atau disiplin tadi, sama seperti yang disampaikan Mas Wahyu, ini harus segera dipercepat. Kalau tidak, ini momentum ini menjadi anti klimaks gitu. Itu yang tidak kita inginkan, tentunya seperti itu. Tetapi secara institusi memang Kapolri harus segera membangun kepercayaan kembali, karena problem yang terjadi saat ini bukan hanya problem oknum-oknum saja, tetapi harus diambil alih menjadi problem institusi gitu. Makanya perlu langkah yang sangat strategis. Mungkin diantaranya kita bisa mengambil contoh di Minnesota misalnya ada kasus George Floyd, bagaimana kepolisian meminta maaf kepada masyarakat yang beberapa waktu ini bohongi dengan langkah-langkah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian. Tidak hanya meminta maaf kepada negara, tapi meminta maaf secara inklusif kepada masyarakat. Ini mungkin yang bisa sedikit mengobati kepercayaan masyarakat, dan permintaan maaf pada masyarakat ini bisa menjadi titik nol untuk kemudian beranjak membersihkan internal Polri. Memang resistensi di internal, dan ini harus dituntaskan, harus dipecahkan juga gitu. Oke. Kalau misalnya ada pemberhentian dengan tidak hormat seperti yang tadi disampaikan oleh Kompolnas, apakah menurut Anda itu bisa secara instan menambahkan poin kepada poin kepercayaan publik itu? Memang langkah itu memang ditunggu-tunggu publik ya, karena selama ini memang ada anggapan bahwa proses etik ini hanya sekedar formalitas ya saja untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran di internal. Makanya saran saya, bagaimana kalau Kapolri dengan seluruh jajarannya meminta maaf kepada masyarakat, kepada negara yang telah dibohongi beberapa waktu ini dengan pelanggaran-pelanggaran, dengan penutupan kasus yang beberapa waktu ini terjadi. Ini akan menjadi langkah yang baik dan akan membuat dukungan moral kepada kepolisian dari publiknya akan semakin menguat seperti itu. Oke, baik. Menarik diskusi ini, nanti setelah jeda kita dalami lagi. Tapi bagaimanapun kita sekarang tahu
sudah ada dan memang sudah disampaikan oleh Polri beberapa kali. Kapolri juga sudah menyampaikan ini harus transparan dan jelas sejelas-jelasnya. Apakah itu akan langsung berdampak sekarang kepada citra polisi? Nanti kita bahas setelah jeda. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih membahas soal kepercayaan publik yang tergerus terhadap kepolisian setelah kasus Verdi Sambo. Dan saya akan bertanya ke Mas Jazilul. Mas Jazilul, menurut Anda dari kasus Verdi Sambo ini, apakah ini menunjukkan adanya kelemahan pengawasan internal dan pembinaan profesi di tubuh Polri? Begini, dalam dua kasus menurut saya yang kemudian bergulir. Pertama, kasus yang sifatnya oknum Pak Verdi Sambo. Yang kedua, merembet pada institusi kepolisian. Karena posisi dan jabatan Pak Verdi dan banyaknya yang terlibat di situ. Jadi, pertama harus menuntaskan kasus Pak Verdi Sambo. Yang kedua, menuntaskan yang disebut dengan bersih-bersih tadi. Nah, rupanya Pak Kapolri sudah mau menggunakan tangan besi, bersikap tegas. Namun, itu pun menurut saya juga pesimis, karena akan mendapatkan penolakan juga yang kuat. Karena ini tidak main-main, banyak sekali. Kita butuh multi strategi, tidak hanya tegas, tapi juga lembut, tapi juga terarah. Karena apa? Karena tahap-tahapnya ini harus terukur. Kalau tidak terukur, maka yang terjadi akan ada kegaduhan di dalam institusi kepolisian. Nah, menurut saya... Dan itu Anda lihat sudah terjadi sekarang? Baik, itu yang disebut oleh para narasumber tadi, maka institusi kepolisian akan mempertaruhkan institusinya. Apakah mampu menyelesaikan kasus yang dialami oleh atau yang sedang ditangani melalui tim khusus terkait Verdi Sambo, dan juga kasus-kasus lain yang kemudian menjadi ikutan, termasuk judi online, backing aparat, termasuk, dan ini bukan hal yang kecil. Baik dilihat dari besarnya peredaran uang yang ada di situ, maupun keterlibatan orang-orang. Nah, ini membutuhkan kecermatan, ketepatan, dan menurut saya yang presisi itu. Kalau tidak presisi, bisa menjadi bumerang terhadap Pak Kapolri itu sendiri. Kalau melihat besarnya sumber daya dan sesuatu yang akan dihadapi terkait dengan bisnis ilegal kan besar sekali. Gitu. Anda menduga masih akan ada penolakan dan penjegalan dari upaya Kapolri yang ingin melakukan pembersihan di tubuh Polri ini? Pasti, karena tidak mungkin ada anggota kepolisian yang kemudian rela digeser, rela diturunkan pangkatnya, apalagi diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, ini pasti akan mengalami arus balik. Kita tahu. Karena apa? Karena ternyata begitu Pak Kapolri menyerukan, maka terbuka. Ada judi online yang digerebek, macam-macam, ada narkoba. Ini kan kemudian seruan Kapolri ini diikuti oleh anggotanya yang di bawah. Makanya tadi bilang, yang tidak bisa bertugas, yang tidak bisa melaksanakan tugas, angkat tangan atau berhenti. Nah, itu menurut saya langkah yang tegas. Tapi tidak mudah. Tidak cukup hanya dengan memberikan peringatan, harus dikontrol betul oleh divisi Propam yang sekarang mengganti Pak Verdi dengan cermat, kemudian terukur, sehingga langkah-langkah yang dilakukan Pak Kapolri nantinya tidak menjadi bumerang untuk kepolisian atau bumerang untuk Pak Kapolri sendiri. Karena momen bersih-bersih ini juga akan digunakan momen juga untuk orang yang akan tersingkir atau momen bagi orang yang mau naik pangkat. Jadi itu akan terjadi. Nah, Pak Kapolri sebagai penanggung jawab tertinggi di kepolisian, saya pikir sudah mengukur dengan cermat langkah-langkah yang akan dilakukan.
dalam konteks bersih-bersih, dalam konteks memulihkan nama baik kepolisian, dan dalam konteks menyelesaikan kasus Pak Ferdi Sambo dan ikutan-ikutan dari kasus itu. Dan ikutan-ikutannya, karena ikutan-ikutannya itu yang sekarang muncul terus, di-maintain terus, dipelihara sedemikian rupa. Pak Bambang. Itu pasti ada yang bekerja, Mbak Putri. Iya, itu dia. Dan itu apakah Anda menduga itu justru memang sebuah kegaduhan yang memang ingin diciptakan? Ini tentu ada orang, ada institusi atau apapun yang kemudian juga akan mengambil keuntungan dari masalah yang ada. Jangan dikira tidak. Ya. Nah, apakah dari pihak judi online atau saingan di pihak yang ilegal itu? Kan mereka juga punya saingan. Oke. Makanya menurut saya alangkah yang dilakukan oleh Pak Kapolri dengan tegas disampaikan kepada aparatnya harus disiplin, bongkar kasusnya. Karena apa? Karena jangan sampai ini ditumpangi juga. Kalau ini ditumpangi juga, sama-sama ya nggak ada gunanya. Iya. Dan ini kira-kira dari harimau ke buaya kan gitu aja. Terus jadi lingkaran setan ya, muter di situ aja terus. Nah, ini kesempatan untuk memutus lingkaran setan menurut saya. Oke, Pak Wahyud, kalau misalnya tadi yang disampaikan oleh Mas Jazilul, semuanya sekarang kalau kita bicara tentang bersih-bersih internal, itu artinya kembali lagi ke divisi Propam. Polisinya polisi yang melakukan pembersihan internal. Tapi selama ini divisi Propam dilihat sebagai ada yang beberapa pihak yang menilai itu sebagai lembaga super body yang sangat ditakuti, dan ketika itu juga dipimpin oleh Ferdi Sambo. Ya, Mbak Putri, kami di Komponas sudah diberi PR oleh Pak Mahfud MD untuk paling lama 1 bulan, diharapkan 2 minggu, untuk membuat kajian apa yang salah dari sisi institusi. Salah satu yang sudah kami lihat memang Satker Propam ini Satker yang punya potensi menimbulkan konflik, karena di situ bisa terjadi akumulasi kekuasaan dan bisa cenderung korup, seperti teorinya Acton. Begitu seseorang diberi kekuasaan, dia akan cenderung korup karena Propam ini dia bisa melakukan lidik terhadap polisinya polisi. Dia bisa melakukan lidik, kemudian dia bisa nangkep, kemudian dia yang melakukan pemeriksaan, kemudian dia yang melakukan penuntutan, lalu yang melakukan sidang dan juga yang memutuskan sampai nasib yang paling berat, yaitu memberhentikan seseorang. Artinya ini Satker, maka Pak Mahfud mengibaratkan memang pejabatnya bintang 2, tapi ini sama dengan bintang 5 karena dia bisa ngatur semuanya. Oleh karena itu memang akan salah satu yang akan kita berikan rekomendasi. Ini tim sedang bekerja, kami dibantu dengan beberapa ahli, sudah melakukan diskusi agar bisa cepat. Tetapi kami melihat begini, Mbak, adanya perpu internal seperti dikatakan Pak Jazuli betul sekali bahwa memang resistensi di dalam itu sangat kuat. Buktinya prosesnya kasusnya Pak Sambo ini itu kemarin 1 bulan itu nggak ada progres. Kejadian tanggal 8 Juli sampai 8 Juli ada progres. Kami Komponas kan tidak bisa masuk ke penyidik. Tapi kami melihat ternyata problemnya ada di dalam. Jadi ada yang mencoba saling melindungi, saling menutupi. Lalu apa rekomendasi kami? Kami minta agar berani melakukan tindakan untuk mencopot orang-orang yang punya posisi kunci, yang bisa intervensi. Dan itu langsung dilakukan Pak Kapolri. Begitu dilakukan cepat sekali sehingga tanggal 9 beliau bisa mengumumkan adanya waktu itu diawali dengan membawa Pak Ferdi Sambo ke sidang kode etik, tetapi bisa cepat sekali. Artinya baru 1 kasus saja sudah ada intervensi di dalam. Apalagi nanti ketika dikembangkan ke yang lain seperti misalnya judi online, backing aktivitas bisnis gelap dan sebagainya, pasti ada orang yang kehilangan suasana nyamannya. Kelompok-kelompok ini bukan hanya internal polisi, karena ada kelompok eksternal juga yang punya kepentingan terhadap posisi polisi. Saya kira betul Pak Jazuli tidak mudah, tetapi maka saya pribadi mengatakan satu-satunya cara yang harus diamputasi dulu. Memang amputasi ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan, tetapi setidaknya
dengan adanya amputasi ini bisa kita kurangi pelan-pelan dikit-dikit. Itu yang kita sarankan tadi. Begitu andai kata Pak Kapolri nanti menyetujui ada sidang etik terhadap Pak Sambo dan sudah diberi lampu hijau oleh Pak Irwasum dan nanti ada PTDH, orang akan lihat tuh ini yang bintang 2 saja bisa di PTDH, apalagi yang lainnya. Nah, itu setidaknya itu Mbak. Memang sekali lagi ini tidak langsung 100% seperti membalik tangan, tidak semudah itu. Betul. Tapi setidaknya tahapan itu akan menurut saya merupakan langkah yang signifikan. Itu pandangan kami Mbak ya. Oke, baik. Setelah jeda saya akan ke Pak Bambang. Pak Bambang, sekarang yang menjadi perhatian publik sejak sebulan terakhir itu adalah publik bertanya-tanya, mengapa institusi yang semestinya diharapkan bisa melindungi publik, tapi sekarang sibuk sekali di internalnya untuk katakanlah banyak yang menduga ada melindungi satu sama lain dan lain sebagainya. Kita bahas itu setelah jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas pertaruhan marwah Polri pasca kasus Verdi Sambo. Masih dengan bersama 3 narasumber. Saya akan ke Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian sekarang. Pak Bambang, sekarang pertanyaannya sama seperti yang di awal tadi. Sekarang yang muncul tidak hanya lagi soal kasus pembunuhan, tapi juga kasus ikutannya. Banyak hal dan kemudian juga sudah dikonsumsi publik sedemikian rupa. Publik bertanya-tanya, apakah memang seburuk itu kondisinya dan siapa kemudian yang bisa dipercaya lagi oleh publik untuk bisa melindungi publik ketika sesuatu terjadi? Ya, memang kasus ini akan menjadi tsunami besar bagi kepolisian ya. Karena kasus-kasus ikutan ini begitu berdampak pada pertanyaan publik kepada kepolisian. Dan saya melihatnya ini adalah buah puncak gunung es yang problem yang sudah lama berakar di kepolisian. Gitu. Makanya memang harus ada langkah-langkah yang lebih strategis dalam menyelesaikan masalah ini. Problem ikutan ini memang otomatis akan terjadi, adalah sebuah keniscayaan. Gitu. Makanya harus ada langkah-langkah strategis jangka pendek maupun jangka panjang. Karena langkah jangka pendek itu untuk segera membangun kembali kepercayaan masyarakat, tapi langkah jangka panjangnya ini juga harus membangun sistem kontrol dari kepolisian dan juga terkait dengan distribusi kewenangan, distribusi kontrol, dan ini dibutuhkan political will dari pemerintah maupun legislatif. Kalau tidak ada dukungan political dari pemerintah ataupun legislatif, saya rasa Polri akan kesulitan untuk mengatasi ini. Perubahan Kapolri tidak akan menjamin bahwa kasus ini di tubuh Polri itu akan berjalan dengan lancar. Makanya waktunya Kapolri Pak Listio Sigit benar-benar serius berbenah gitu. Tidak hanya membuat narasi-narasi saja, tapi konsistensi dan implementasinya di lapangan masih dilakukan. Pak Jazilul, Mas Jazilul, kalau misalnya sekarang ditanyakan yang sesegera mungkin harus dilakukan oleh kepolisian kita untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik, jadi apa dong? Dengan langkah-langkah yang lebih cepat terkait satu penanganan Pak Verdi Sambo yang menurut saya sudah melakukan percepatan yang awalnya sangat pelan. Yang kemudian dari kasus itu muncullah berbagai fitnah. Ini fitnah soal judi online, backing. Ini kemudian jangan menggeser pada pokok masalah terkait Pak Verdi. Nah, tetapi faktanya kemudian menunjukkan gesekan yang saya yakin kasus yang kemudian Pak Verdi Sambo berubah-ubah dari penembakan, dari pelecehan, kemudian sampai kepada judi online dan lain-lain, ini semuanya pasti ada yang menskenario. Nah, yang saya apresiasi kepada Pak Kapolri dan kita patut dukung bersama, Pak Kapolri tidak mau tahu. Pokoknya polisi harus disiplin. Jajaran harus bongkar kasus-kasus di mana polisi terlibat. Nah, kalau nanti ini bisa diungkapkan ke publik,
secara cepat dilakukan penataan, saya yakin kepercayaan terhadap tubuh kepolisian akan pulih. Tetapi kalau ini mengalami perlawanan internal seperti disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, atau perlawanan orang-orang eksternal yang menumpang kepada orang internal, bisa jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri jadi pepesan kosong. Oke. Nah, ini yang berbahaya buat institusi kepolisian, buat masa depan penegakan hukum. Ternyata lebih kuat orang-orang nggak jelas ini daripada institusi yang formal. Kan ada sinyalemen di dalam polisian, ada di dalam Mabes ada Mabes, di dalam Polri ada Polri. Nah, ini harus dihilangkan sehingga hanya ada Kapolri, hanya ada satu institusi kepolisian yang solid gitu. Tidak boleh kasus ini kemudian merembet kemana-mana, kemudian menyerang balik kepada institusi kepolisian. Makanya perlu didukung langkah Kapolri ini. Karena pasti ini banyak yang tidak nyaman. Banyak yang gemeteran, kira-kira begitu. Baik di dalam Polri sendiri maupun yang di luar. Komisi 3 juga akan memanggil Kapolri. Iya, Komisi 3 akan memanggil Kapolri dalam waktu dekat ya Mas Jazilul, 23 ya, kalau tidak salah. Kita sudah mengagendakan untuk rapat kerja dengan Pak Kapolri. Nah, tentu berbagai hal, tidak hanya kepolisian ya, tentu Komnas HAM, yang lain-lain. Agar itu juga terungkap. Karena apa? Karena bagi Komisi 3 ini sebenarnya bisik-bisik yang selama ini katakanlah menganggap bahwa ada X di dalam kepolisian ternyata terungkap ketika kasus ini. Ya, jadi oleh sebab itu mau tidak mau Komisi 3 juga harus membantu Pak Kapolri memberikan dukungan yang penuh, termasuk juga pemerintah agar betul-betul ini bersih. Nah, kalau ini salah maintenance, salah memanage, ini makin ruwet ini. Berbahaya buat institusi kepolisian. Dan berbahaya untuk negara juga ya. Bukan polisi, tetapi mafianya polisi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Wahyu sekarang. Pak Wahyu, kalau misalnya dikatakan pembenahan internal, Anda kemudian sudah diminta untuk membuat kajian. Ujungnya akan kemana? Kemarin kita tahu ada beberapa wacana untuk kemudian Polri berada di bawah kementerian atau lembaga kementerian gitu. Apakah ujungnya sampai ke sana atau gimana Pak Wahyu? Kami belum sampai ke bagaimana merubah struktur ketatanegaraan. Kita akan benahi di dalam dulu. Dan saya lihat memang dari Bapak Kapolri sudah step by step melakukan langkah-langkah sesuai tadi disampaikan Pak Jazilul tadi. Pembubaran Satgasus itu setidaknya sudah memupuskan adanya rumor ada Mabes di dalam Mabes. Setidaknya itu. Nah, kemudian kalau nanti ada tindakan lagi perbaikan organisasi di dalam Propam, tentu akan membuat organisasi ini di mana kewenangan yang ada di dalam polisi itu juga harus punya check and balances, bukan justru mengakumulasi kekuasaan yang kemudian menjadi lembaga seperti Polri. Memang di luar ada wacana ini polisi harus sebuah kementerian dan sebagainya. Kita harus lihat dulu plus minusnya, apakah ada manfaatnya dan mudaratnya kita harus diskusi panjang lebar karena organisasi Polri ini perlu ada komando sentral dari kepala negara sama dengan TNI. Nah, ini saya kira menjadi hal yang sangat penting juga. Tetapi yang penting marwah institusi ini harus dijaga dengan apa? Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi. Memang harus membangun sistem kontrol yang ketat. Kontrol yang ketat itu bagaimana? Tentu organ-organ di dalam itu harus diperbaiki. Kemudian bagaimana mekanismenya, termasuk bagaimana pertanggungjawaban di dalam kinerja yang berinteraksi dengan pihak-pihak lain. Karena dengan posisi sebagai penegak hukum, itu Polri tadi ternyata dalam perjalanannya ada yang lurus, tapi kemudian ada yang menyalahgunakan. Yang menyalahgunakan inilah yang kemudian harus ditindak. Dan ini tadi betul-betul harus ada ketegasan. Maka kami bilang, dan saya pribadi berpendapat diamputasi. Karena benalu ini kalau nggak dihilangkan, dia akan menggerogoti terus. Jadi pelan-pelan dikurangi dulu, sehingga ketika kita nanti menata, yang kita sudah bersih-bersih tadi, ketika kita sudah
sudah melakukan momentum ini, baru orang bilang ini momentum yang terlambat karena setiap kali kok ada momentum terus ini. Tapi ini justru momentum yang sangat luar biasa karena kejadian ini ternyata mengungkapkan banyak hal. Apa yang beredar skema-skema judi online bisa benar bisa tidak. Kami juga berpendapat harusnya dari pihak internal Polri juga harus berani terbuka. Ini benar atau tidak? Karena kalau didiamkan saja juga nanti akan menjadi spekulasi di publik. Saya kira perlu ada juga pelurusan. Karena kalau tidak, sekali lagi betul Pak Jazuli, ini bukan hanya orang-orang tapi wibawa institusi dan dampaknya wibawa negara. Karena polisi itu kan entitas negara. Betul. Yang dimana marwahnya, di mana kewibawaannya, di mana integritasnya itu kan harus kita jaga. Kita jaga bersama sehingga mandat amanah yang kita berikan itu benar-benar nanti dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan, tapi juga sesuai dengan niat kita untuk menjadikan organisasi ini baik, kemudian juga menjadikan harmonisasi di dalam suasana kerja para aparatur negara. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik. Mas Jazilul, pada saat pemanggilan Kapolri mendatang, apa yang akan didalami oleh Komisi 3? Ya tentu banyak hal, utamanya biasanya pada kasus-kasus aktual. Dan kasus-kasus aktual ini kan variasinya banyak hari ini. Berubah. Nah, tentu pertama terkait dengan perkembangan kasus. Pasti itu akan ditanyakan. Yang kedua, terkait dengan reformasi di tubuh kepolisian, karena itu bagian yang dijanjikan juga oleh Pak Kapolri ketika pertama kali diangkat. Betul. Karena faktor yang paling penting justru adalah mereformasi tubuh kepolisian. Nah, dan ternyata munculnya kasus ini menjadi pemicu kemudian Pak Kapolri harus bertindak lebih kuat lagi. Karena ternyata yang saling melindungi kan antar teman tuh dari kasus ini, sehingga menyeret 83 loh. Betul. Tidak sedikit tuh. Itu ibarat itu satu kantor itu. Nah, itu kan tidak mudah. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Kalau ada 83 yang dianggap cacat, apakah yang lain juga baik? Nah, ini kan kemudian perlu penanganan yang serius menurut saya. Karena tidak satu dua, ini banyak sekali. Betul. Rantai. Kalau lihat dari ini, saling melindungi kan berantai. Makanya yang disampaikan Pak Wali tadi, awalnya kasus ini pelan, kemudian cepat. Karena apa? Karena bottleneck-nya kemudian ketahuan. Nah, setelah bottleneck ketahuan, dibongkarlah di situ. Nah, ternyata banyak bottleneck yang lain. Sehingga digunakanlah, menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri ini ingin momentum ini kemudian menjadi momen untuk melakukan perbaikan di tubuh kepolisian. Nah, oleh sebab itu butuh dukungan kita semuanya. Jadi tidak mudah, Mbak. Iya, betul. Tidak mudah, tapi bisa. Political will harus betul-betul dijaga. Dan juga Anda katakan tadi dukungan ya, karena pasti penolakannya, resistensinya sangat tinggi. Bapak-bapak, terima kasih banyak malam hari ini kita sudah berdiskusi. Pak Jazilul Fawait, anggota Komisi 3 DPR, Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas, dan juga ada Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Sama-sama, Pak Putri. Pak Wahyu. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Haji. Dan CNN Newscast segera kembali. Tetap bersama kami.